illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Imam Ibnu Athaillah berkata, mastudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syawahidil dhawahiri. Sesuatu hal yang tersembunyi di dalam rahasia hati seseorang itu pasti akan nampak pada amalan-amalan zahirnya yang bisa terlihat. Kaidah ini membantah omongan orang yang mengatakan saya itu nak betulkan hati dulu nanti baru berjilbab. Kaidah ini membantah orang-orang yang saya ingin menenangkan hati dulu nanti baru mau sholat. Kaidah ini membantah saya ini walaupun mabuk hati saya baik. Saya ini walaupun judi tapi hati saya ini baik. Kenapa? Karena apa yang tersembunyi dalam diri pasti nampak dalam zahir. Orang yang hatinya baik, Pak Pendi, pasti perbuatannya apa? Baik. Gitu loh, ya, pasti perbuatannya baik. Kalau orang itu baik hatinya, tak akan berjudi dia. Kalau orang itu baik hatinya, takkan dia berzina, gitu loh. Ya, takkan dia itu berzina. Kalau hati orang itu baik, dia pasti taat dengan perintah Allah. Maka seseorang ketika dia sedang berdosa berarti hatinya sedang tidak baik, gitu. Itu harus disepakati. Jangan sampai ketika kita berdosa kita ngaku kita baik, karena ada sebuah hadis Nabi, ya, orang yang berzina itu pasti dalam kondisi sedang tidak beriman kepada Allah. Orang yang berjudi, berkhamar, itu Nabi yang bicara, pasti dalam kondisi sedang tidak beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Omongannya kasar, aku nih omongannya baik, kasar hati aku nih baik. Ini tidak pas. Jawab saja. Ya minta maaf, saya ngomong kasar tadi, mungkin hati saya sedang apa? Tidak baik. Maka ketika kita dinasehati wong, kau ini kasar nian, awak kiai kau ini, ya memang aku lagi hati aku tidak baik. Sudah selesai. Jangan pakai kata-kata tipu-tipu. Aku nih kasar hati mulut baik, tapi hati aku baik. Ini tipu lah namanya. Karena sebuah kaidah mengatakan kalau hatinya baik, pasti yang keluar dalam amalannya baik. Udah itu sudah. Ya, jadi makanya saya ini bersaksi nih, yang sholat, yang ke masjid, yang ngaji ini baik, ya adalah baik. Nah ini ada sebuah ungkapan ulama, khaslatani la tajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang tidak mungkin kumpul dalam diri seorang mukmin. Apa? Al bukhlu wa su'ul khuluqi. Pelit sama akhlak yang tidak kumpul itu dua sifat itu. Tidak kumpul. Ya. Karena sifat-sifat seperti ini tidak ada dalam diri orang mukmin. Wa khaslatani la yatajtami'u fi munafiq. Ada dua sifat yang tidak akan kumpul dalam diri munafik. Husnus sumti wa fiqhun fid din. Apa husnus sumti? Sifat yang bagus sama apa? Pemahaman terhadap agama. Maka hati-hati sekarang ini banyak ya orang dengan kata-katanya yang kata-katanya yang teratur ya, diatur kata-katanya, nah, tapi sebenarnya sedang membuat hati yang tidak teratur ya. Kalau bahasa saudara-saudara kita dari kalangan salafi itu namanya apa? Syubhat. Syubhat, istilah syubhat itu memang ada. Orang-orang Yahudi membuat istilah syubhat. Ada istilah syubhat itu. Ya, ada istilah syubhat itu. Kalau bahasa Arabnya syubhat itu syubhatun. Apa? Perbuatan dosa tapi dimirip-miripkan perbuatan apa? Baik. Nah, terjemah Mang Israfil itu termasuk samar-samar. Cuma tidak cak itu ego. Jadi mirip-mirip, ya satu kemiripan, syubhat. Kalau bahasa lain selain samar-samar, tipu daya, ya syabih tapi tidak sabih gitu, mirip tapi tidak mirip. Ya. Walaupun kadang-kadang ada perbedaan pendapat dalam penempatan kata-kata syubhah ini sendiri, gitu. Seperti orang-orang jahiliyah, kita ini juga berdoa sama Allah, tapi nyembah apa? Tapi melalui patung ini. Nah, tapi hati-hati, syubhah ini pun dimiripkan dengan tawassul. Beda tawassul dengan apa? Menyembah itu juga beda. Sama seperti orang-orang Nasrani bilang apa? Kami kan nyembah Allah juga, tapi dengan salib ini. Sama seperti kamu buktinya menyembah Allah melalui Ka'bahmu. Oh iya, ini mirip, tapi syubhah ini dimirip-miripkan. Kami sama seperti kamu juga, sama kita ini Muslim ini kan ke Ka'bah juga. Oh, mana tuh jawabnya kira-kira? Ayo. Mirip, hampir mirip. Tawaf. Kalau lagi sujud dipoto set, sama dengan yang lagi apa? Nyembah patung. Persis Mas Nata. Piye jawabnya? Mulai itu mikir, iyo ya. Sama juga gitu nih ya. Beda. Ya. Kalau kita ini kiblat itu adalah arah kita untuk ibadah. Tidak semua ibadah harus mengarah ke kiblat. Contoh, waktu bersedekah apa harus mengarah kiblat? Waktu puasa apa harus mengarah kiblat?
Waktu mau apa yang berdoa, apakah wajib mengarah kiblat? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Sunnah kalau berdoa itu bisa menghadap kiblat. Ngucap salam itu doa, apa harus menghadap kiblat? Ini Pak Hari. Pak Hari muter dulu ngadep situ. Assalamualaikum. Jaku. Ya, aku ngucap salam dengan Pak Hari. Ini di sini Pak Hari sebelah kanan aku. Tiba-tiba aku ngadep kiblat. Assalamualaikum. Ngapa Ustaz Mahmi? Kan kita berdoa ngadep kiblat. Ada tawajuhnya itu sendiri, ya. Nah, jadi itu syubhat-syubhat, hati-hati. Makanya sekali lagi kita jangan tertipu dengan bahasa apa namanya tadi itu. Saya ini belum mau berjilbab, apa? Yang penting lagi benerin hati dulu. Nah, ini jangan ya, jangan diambil bener. Kenapa? Sesuatu hal yang tersembunyi dalam diri pasti nampak dalam zawahir. Ya, pasti nampak dalam zawahir. Gitu. Nah, jadi memang maka kalau nak nengok wong baik bagaimana? Ya tengoklah wong sholat. Wong lagi sholat pasti lagi baik. Kalau nak nengok wong baik bagaimana? Ya, walaupun sesuatu hal yang nampak belum tentu menunjukkan baiknya dalam diri. Aku ulangi lagi, ya, sesuatu hal yang baik sudah pasti tampak dalam perbuatan yang terlihat. Walaupun yang terlihat belum tentu menunjukkan apa yang ada dalam diri. Contoh kalau ke masjid ini, belum tentu galau-galaunya nak sholat. Woi ke masjidnya tuh nak sholat, nak tahunya nunggu wong sujud, ngambek kotak amal, gawian Mang Isrofil dulu. Ya, ngambek kotak amal, ngambek sendal dan Mang Yudi ngapa aja nak atau Mang Isrofil, ya. Tuh nampak-nampaknya wah berbaik diri, ternyata nak minta suara. Walaupun minta suara itu belum tentu buruk. Jadi sekali lagi, sesuatu hal yang tersembunyi dalam hati nampak dalam perbuatan yang zahir. Tapi sesuatu hal yang nampak belum tentu menunjukkan apa? Sesuatu hal yang tersembunyi. Ya. Pokoknya wong tuh kalau dalamnya baik pasti baik. Omongannya baik, ya. Tata katanya baik, ya. Pokoknya wong tuh kalau sudah terdetik baik, demlah. Itu pasti wong baik. Ya. Tidak kemungkin seorang suami melakukan sesuatu untuk istrinya yang baik kecuali memang itu dari hati yang baik, gitu, yang baik. Ya. Itu adalah antara rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang nampak itu punya rahasia sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kenapa surah Al-Fatih ayat 29? Di mana Allah berfirman, "Simahum fi wujuhihim." Orang yang rajin sujud itu ada tanda-tandanya di wajah mereka. Ya, ada tanda-tandanya di wajah mereka. Tanda ini bisa jadi berbekas, tanda ini bisa jadi tidak berbekas. Berbekas dalam bentuk macam-macam. Tapi yang paling utama, Allah yang paling tahu mana wajah-wajah yang saling sering sujud. Walaupun di kening Mang Rosik tidak kati tanda hitam, tapi Allah tahu ada cahayanya, gitu. Ya. Simahum fi wujuhihim, ada tanda-tandanya. Itu yang disebut dalam hadis yang lain ghurran muhajjalin. Nanti Pak Yul walaupun tak kate itu di keningnya tanda apa, tapi kena rajin wudu, nanti di padang mahsyar tuh Allah dah nengok tanda itu. Yang ditengok apa? Wih, bercahaya. Karena ada hadis Nabi mengatakan la yuhafizul wudu illal mu'min. Tak kemungkin jaga wudu kecuali wong itu beriman. Ketengokan tuh, bercahaya, wuron muhajjali. Ya,
di mana dengan wudhu itu perhatian ya. Ya, sampai diperhatikan jangan sampai ada yang lewat, bahkan tidak cukup sampai sini baik, tidak pelit, nah sampai di tengah-tengah sini, nah di jari-jari, di kuku-kuku, nah ini perhatikan. Oh, makin sempurna makin terang, itu yang namanya apa? Cahaya. Kalau yang tidak makin sempurna wudhunya ada cahayanya juga, cuma yang dahuluan yang cahayanya paling terang tuh lah diambil, kalau baru yang ciu, nah itu diambil Pak Nata ya, Badri ya, model-model Pak Salwan ini tadi yang 20.000 watt, nah diambil iya beneman pula lah panjang umur masih gelap bayarai ya. Ada beberapa orang yang rugi. Siapa? Satu, panjang umur tapi tidak ahli ibadah. Tuh, orang yang paling rugi itu. Yang kedua, kayo tapi jadi ahlu neraka. Aku ulangi lagi biar tersinggung yang kayo-kayo nih. Ya, wong panjang umur tapi tidak ahlu ibadah. Umur panjang tapi tidak ahlu ibadah. Rugi nian itu. Yang kedua, lah kayo masuk neraka. Lebih hina lagi, buntu sarong masuk neraka. Lah ilaha illallah. Berarti ambeannya ini Ijong Plembang itu udah kata antanan. Ya. Kalau wong kayo masuk neraka rugi. Tapi malaikat masih mewajarkan. Lah yang saro nih nauji malaikat, ya Allah wong ini dunia lah saro buntu pulo masuk neraka habis nian kau jo ya. Nah awas ya Mas Eko, awas jangan masuk kategori yang terakhir hina ini tadi. Masuk angin lah sering, kena naik motor terus main masuk neraka ya. Kita rebut ben, ya Allah aku kepengen orang yang masuk dalam kategori apa? Simahum fi wujuhihim. Ada hadis Nabi lagi. La ta'rafannahum fi lahnil qaul. Wong-wong baik itu akan tertengok ucapannya. Maka yang rajin istighfar tuh hati-hatinya lagi sedang baik, ya. Yang rajin salawat hatinya sedang baik. Nah, itu. Yang tiba-tiba sama Allah di contoh orang hati sedang baik tuh, kalau lagi semangat tuh kan beda ibadah. Nah, lagi apa? Lagi dihidupkan, bangun jam 4. Bangun jam 4 itu tidak lemes, semangat, ya. Ada yang bangun 4:30, ada yang bangun. Nah, ya, emang ada nian apa namanya? Power itu tuh. Aduh, power apa namanya? Power yang bersandarkan dari dalam diri. Faman istudia fi ghaibi sirrihil ma'rifah billahi dhahara dzalika alaihi fi thalath. Ada 3 ciri wong yang kalau memang apa namanya di dalamnya ada kebaikan. Pertama, islahu amali. Apa yang dibuat itu soleh. Jadi ciri-ciri wong yang di dalam hatinya baik itu apa? Tengok amalannya, ya, amalannya baik. Ya. Cuman ya, pokoknya tuh, ya omongannya baik, cara berpikirnya baik. Jadi nak melakukan tindakan tuh apa? Ya Allah apa yang aku buat ini bagus apa tidak? Jadi kalau ada wong yang mohon maaf itu, apa di sana yang lagi emosi, misalkan. Dulu kita ini malah salah, itu orang baik lah tuh. Kenapa? Dia lagi mikiri perbuatan ini mana maslahat atau tidak, ya. Katakanlah misalkan Pak Yul, anaknya lagi dikucai oleh wong. Nah, tengok ciri-cirinya, emosi tapi apa namanya tuh? Mikiri dulu mana nih supaya apa? Urusan tuntas. Tapi tapi tidak mengundang masalah. Jadi yang kepegadaian itu itu ciri-ciri yang baik. Kenapa? Menyelesaikan masalah tanpa
Pak Topik. Benar juga. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, artinya ketika orang itu menimbang berapa besar madharatnya, berapa besar maslahatnya, bukan sekedar apa? Sekedar hal yang soleh-soleh baik yang dibuat masalah, itu semua hal, semua tindakan. Apa nih kira-kira? Kemaslahatannya apa, kemadharatannya apa? Pertimbangkan baik-baik. Kalau dua-duanya doror, ini doror, ditengok mana yang paling apa? Yang paling ringan dorornya. Oke, aku buat ini ya, buat levelnya. Pertama cari yang baik, dua-duanya baik, timbang mana yang lebih baik. Ya. Dua-duanya tidak baik. Yang pertama cari yang baik, jangan cari yang doror. Di yang baik ini tengok mana yang paling baik. Di antara yang paling baik ini mana yang paling manfaat. Oke, tidak kati. Ini ada yang doror. Ya. Nah, ini doror. Cari yang paling ringan doror. Itu namanya akhafud dororain. Ya, pertama cari yang paling aslah, mana yang paling maslahat. Nah, kalau tidak juga, mana yang paling, contoh, seorang dokter tuh tahu obat kimia tuh pasti ada negatifnya. Cuma ada maslahatnya. Nah, diatur dosisnya, diatur segala macamnya. Kenapa? Meringankan doror. Sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Jadi, macam mana ya? Marahin anak nih harapannya ada maslahatnya. Ya. Tapi ada dorornya. Mana ini yang dituju nih? Ya. Kalau tidak dimarahi, dorornya adalah nanti membuat hal yang buruk dalam akhlaknya. Kalau dimarahi, dorornya ini nangis. Contoh, Pak Taufik ngasih anak HP, tidak dikasih nangis, dikasih hilang nangisnya, tapi ada dorornya. Mana ini kira-kira? Janganlah biarlah nangis baik kalau main itu. Doror, tapi bisa jadi akhafud dororain, lebih ringan dorornya. Atau bisa diatur. Ya, main cuma setengah jam sudah tuh ayah ambil. Ya. Nah, kalau bisa diatur, oke, kalau bisa diatur, ambil sikap. Memang dalam contoh, ada 100 orang muslim ditaruh di depan pasukan orang-orang kafir. Ya. Ini lagi perang, lagi di medan jihad. Orang-orang kafir berlindung di bawah nyawa orang muslim. Ini orang muslim. Mereka, ayo maju kau. Di depan pasukan muslim. Jika komandan muslim, mana ini? Kalau kita tidak serang, ratusan ribu nyawa prajurit mati. Kalau kita serang, ini mayat di depan, kaum muslimin di depan, mana? Dalam hukum Islam, akhafud dororain, dihalalkan membunuh saudara sendiri karena dari medan perang. Sampai sebegitunya dibahas oleh ulama. Mas Yudi tadi tawanan, Mas Yudi, Mas Eko, Mang Isropil ditaruh di depan. Aku yang jadi komandan. Ada benar kata guna wong itu. Biarlah dia saat sedang jadi tawanan, dari sisi akhirat dia syahid. Ya, dia syahid. Karena ini kalau dibiarkan membahayakan apa? Ratusan ribu prajurit. Sudah, bismillah. Maaf ya, Bang Isropilnya. Wah, Bang Isropil, yo laju kelak. Ya. Ini Isropil kurang ajar nih, tidak baca. Ya. Walaupun Nabi Muhammad seringkali melakukan apa? Pertukaran apa? Tawanan. Ya. Itu lain konteksnya.
beda lagi, beda situasinya, beda kondisinya. Ya, masya Allah. Ya lah, kalau bab fikih itu lain. Bab fikih itu dengan bab tasawuf beda. Ya, contoh bab fikih. Seandainya ada film porno, ini Imam Syafi'i ada film porno, ada gambar perempuan tidak nutup aurat, katakanlah aku tuh ngambarin porno itu bukan filmnya, ada perempuan yang tidak nutup aurat dalam bentuk gambar. Nah, ini boleh tidak ditengok? Benar, uji mak Israfil itu boleh karena dia dalam bentuk gambar atau dalam bentuk cermin, tapi ada syaratnya. Apa namanya? Tidak boleh syahwat. Kalau timbul rasa syahwat, haram. Nah, dalam ilmu tasawuf lain, bukan masalah ini gambar atau tidak gambar, tapi ada sesuatu yang merusak isi hati. Ya, ada yang merusak isi hati. Ini dalam sisi fikih menurut mazhab Syafi'i, gambar yang buka aurat itu boleh kita lihat. Bahkan seandainya Pak Topik kurang gawian, ada orang lagi mandi di sungai, ini pakai mazhab Syafi'i, biar tidak haram nengok langsung, ambil cermin. Ayatnya bagus, bibik yang di tengah tuh pakai cermin. Ini secara hukum fikih, selagi tidak syahwat tidak apa-apa. Nah, masalah bagus atau tidak bagus itu bukan ilmu fikih. Inilah namanya ilmu ihsan yang disebut oleh ulama ilmu tasawuf. Kalau oleh orang-orang Saudi namanya ilmu tazkiyah. Ya, sama-sama juga dalam rangka tasfiyatul qulub, ingin membersihkan hati. Istilah dulur kita namanya tazkiyah, istilah kita namanya tasawuf. Sama baik, beda istilah. Jadi demlah, tidak usah belagu dalam urusan ini. Berhentilah mulu, angkat senjata terus. Yang tidak boleh itu, yang menghalalkan perang, tumpah darah. Ya, Pak Yul menghalalkan membunuh saya karena beda mazhab. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, ini contoh kalau Pak Yul menghalalkan. Ya, Pak Ari bunuh Dr. Topan. Kenapa? Karena dia tahlilan. Nah, itu tidak benar. Ya, tapi beda pendapat itu biasa. Nah, balik kepada ini tadi. Ini khilaf baina ulama. Uji topik, bagus biasanya mazhab ini nih. Kita kalau pergi ke dusun bawa cermin ini. Naik di ujung gitu. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Ini dari sisi fikih boleh. Contoh, kenapa fikih menentukan minimal? Lah, dia melalui zakatnya cari yang paling banyak. Itu tasawuf. Itu tazkiyah. Tapi ilmu fikih tidak baca, harus jelas. Berapa takaran yang bernilai wajib, berapa takaran yang tidak bernilai wajib. Ilmu fikih, nikah lebih dari satu boleh. Tapi dalam ilmu tasawuf tengok maslahat dan madaratnya, dia beda-beda. Pak Wendy dengan Mang Rosik dengan Dr. Topan beda-beda tingkatan apa? Bolehnya. Gitu. Ya. Tingkatan bolehnya. Man bakal tekeler wae dak terurus, ya dak boleh. Jadi ada kategori ilmu fikih itu sendiri, ya. Jadi contoh hadis Nabi pernah ngomong, saya tuh kepengen banget membakar rumah orang yang tidak mau ke masjid. Ini kalau dijadikan dalil ilmu fikih, alangkah banyak di pavilion yang dibakar rumahnya. Ternyata ini dalil bukan untuk ilmu fikih, tapi ini dalil untuk ilmu targhib, ilmu ngasih motivasi. Kalau ini diambil oleh 4 mazhab, oleh ulama dari dulu, dan dari dulu belum pernah Nabi membakar rumah wong yang tidak ke masjid. Uji Pak Topik, ada hadisnya pokoknya. Uji Nabi ngomong dewe, kalau anda yang galak gantikan aku jadi imam, aku nak berhenti dulu jadi imam hari ini, aku nak makar rumah wong yang tidak galak ke masjid. Wah, selesai kebakaran tiap hari gitu, Nyok.
Ada hadis Nabi, la sholata li jaril masjid. Tidak ada sholat orang bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Kemudian Ustaz Syafaat, Pak Taufik ketemu Mas Nata, ngapa tidak sholat? Ada hadis Nabi, tidak berlaku sholat uang tetangga masjid kalau tidak di masjid. Jadi, ya aku tidak sholat. Lah, bahaya ini. Padahal khusus umat Nabi, sholat itu boleh di bagian bumi mana. Jadi kata kalau macam hadis itu harus ada tafaqquh fiddin. Ini. Dak kati dua hal dalam ilmu dalam diri orang munafik dua apa? Akhlak yang baik sama apa tadi? Tafaqquh fiddin, memahami agama. Jadi kita itu ada posisinya dalil-dalil Nabi itu. Ya tak maksudi. Yang barang muncak itu maksudnya. Ya, ada posisi dalilnya. Kalau apa yang dimakai dalil pelopor membakar rumah, loka dicap radikal. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang hatinya baik itu? Al-i'timadu ala rabbih. Orang yang segala sesuatu menghubungkan kepada Allah. Ya. Istrinya ngomong, "Kak, kapanlah kita umroh?" Lah, duitnya mana? Nah, ini tidak baik nih hatinya. Kita berdoa sama Allah. Kalau nanti Allah luaskan rezeki kita, kita berangkat umroh. Ini baik. Ya. Nah, mulai dari sekarang kita tahajud, tidak ngomong baik. Kita tahajud, kita sholat duha. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan-kemudahan. Tuh. Jadi apa? Rasa diri wong yang apa? Yang hatinya bersih itu tidak pernah lepas dari Allah, gitu, ya, tidak pernah lepas dari Allah. Acara pernikahan, alhamdulillah panitia lah terbentuk, ya, alhamdulillah semuanya sudah dibuat. Mari sama-sama kita berkeluarga nih, nak banyak sholat hajat, mudah-mudahan apa? Acara lancar, tamu datang, itu dibuat. Ya, jadi ada, walaupun seandainya acara gagal, tapi secara ibadah satu keluarga gagal tak? Tidak, sudah dibuat kebaikan, gitu loh. Yang ditengok oleh Allah itu bukan acaranya rame terlaksana atau tidak, tapi ketika seseorang itu dibawa kepada Allah terus. Ya, contoh santri-santri, ayo kita minta sama Allah supaya acara lancar, berdoa, kamu yang jadi panitia sholat hajat terus. Kita minta mudah-mudahan malam itu tidak hujan. Tetap hujan, ya tidak jadi masalah. Tapi yang terpenting apa? Membangun jiwa-jiwa mereka itu untuk selalu apa? Minta sama Allah, itu yang terpenting. Sampai mati tidak jadi berangkat umroh, dia sudah umroh. Kenapa? Niatnya sudah dicatat oleh Allah. Yang kedua, doanya akan dibangunkan satu rumah di surga. Ya, dari setiap pundi-pundi apa? Doa yang dia sampaikan. Sama seperti ada seorang cerita di zaman Imam Ahmad. Dia ini rajin sekali baca istighfar. Satu hari yang pernah saya ceritakan, Imam Ahmad ini gelisah, ngapa aku nak keluar dari desa ini? Rasa dak mood ini, ada apa aku nih? Ya. Nah, terpilihlah satu desa. Ngapa nak ke desa ini niat? Masuk di masjid, biasanya Imam Ahmad itu kalau musafir istirahatnya di masjid dulu lah. Ini sama merbot masjid, karena zaman dulu dak kate yang namanya YouTube atau apa, ya kan dak kenal dong dengan Imam Ahmad nirainya. Datang Hasan merbot masjidnya sana sama mamuk. Minggir, kami lagi nak nyapu. Nah, saya ini musafir. Ya mohon maaf, Masjid An-Nahar lagi tak nerima tamu, lagi nak dibersih. Nah, keluarlah Imam Ahmad ini tadi nyari tempat istirahat. Nah, ditengok oleh apa? Mas Nata yang tukang roti ini tadi. Ya, musafir ya Pak ya. Iya, ya sudah. Di rumah saya saja. Saya ada satu kamar kecil yang bisa Bapak pakai untuk istirahat. Nah, dipakai. Nah, Mas Nata ini tadi buat roti, tidak berhenti baca istighfar, astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad ini dengar. Uang ini dari tadi baca istighfar terus sambil bersuara keras. Kalau tidak bersuara keras, tidak mungkin Imam Ahmad dengar. Imam Ahmad nanyanya langsung to the point. Kenapa? Apa saja yang kau dapat dari istighfar ini? Banyak, wahai Imam Ahmad, banyak. Semua hajat saya dikabulkan oleh Allah. Nak berangkat haji, nak apapun dikabulkan oleh Allah. Terus ada nggak yang belum kabul? Ada satu yang belum. Apa? Ingin ketemu Imam Ahmad, ingin melihat wajahnya. Nangis Imam Ahmad. Ya Allah, gara-gara kau nila aku sini ya. Wangso kau udah tidak punya hajat, berdeman gara-gara kau yang mulai juga sini. Hah? Nangis Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Ini yang gara-gara kau ini tambahan aku ini. Ini riwayat tambahan aku dewe. Imam Ahmad langsung nangis berkata apa? Akulah Ahmad bin Hanbal. Oh, langsung nangis dia. Masya Allah. Itu cara Allah nak mempertemukan apa? Nak mempertemukan seseorang. Ya. Nah, jadi maka kita ini mau tidak mau i'timad ala Rabbi. Hal yang menurut kita tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, ini sedikit cerita pribadi. 500 atau 400 orang daftar nak berangkat haji gratis, kami mahasiswa. Terpilih wong 50. Dari 50 ini terpilih cuma wong 17. Kita waktu daftar tuh mana lah dari wong sebanyak ini nanti pilih. Lalu ini masuk kita dari 17 itu. Ya, bahkan nomor 3 masuk. Alhamdulillah. Ya, karena sebelum nak berangkat itu aku ketemu dulu sama Habib Salim Asyatiri. Habib, anak mau ikut tes berangkat haji. Hah? Ya, ente mau ndak anak kasih satu amalan yang kalau ente lakukan walaupun ente tidak berangkat haji, ente dapat pahala haji sama umroh. Mau, Bib? Mau. Ya sudah, ya. Walaupun ente belum berangkat, tapi ente sudah dapat pahala haji sama umroh. Habis sholat subuh, ente jangan tidur. Ente ibadah, baca apapun. Baca surah Yasin, baca Ratibul Haddad sampai waktu isyraq. Setelah waktu isyraq lebihkan sedikit, ente sholat sunnah isyraq. Marhaba Habib, dipegang terus. Kenapa? Dengar omongan guru dia tadi. Masya Allah, alhamdulillah, komen berjaya juga. Jadi berangkat, kami berangkat haji. Ya, dari wong 50 tadi dipilih cuma wong 17. Nah, jadi kita ini ketika nak melakukan sesuatu tuh minta dulu pertolongan dari Allah, gitu loh. Ya, apa-apa minta pertolongan dari Allah. Ada Habib sampai yang cerita, ada satu orang tua yang dia itu setiap malam berdoa untuk anaknya. Doanya sederhana, tidak banyak doa yang bangun masakan capayun nak ngapal doa apa, doa paling mujarab. Doa paling mujarab itu doa dalam hati yang memang al-i'timad ala Rabbi. Jadi kalau ditanya Pak Ari misalnya nanya, apa dia Ustaz Amin doa yang paling mujarab? Doa yang paling mujarab itu adalah doa yang keluar dari hati yang memang apa? I'timad ala Rabbi, yang bersandar kepada Allah. Walaupun kita pakai bahasa kita dewe. Contoh ibu itu, nah gosok anaknya, ya Allah, jadikan anak aku ini akhlaknya seperti Rasulullah, ilmunya seperti ilmu Rasulullah, ya, sikapnya, perbuatannya seperti Rasulullah. Nah itulah doanya. Tapi karena bersadarkan dari apa? Dari hati, pengen anaknya seperti itu, alhamdulillah, anak-anaknya jadi waliullah. Gitu. Nah, kita juga sama. Walaupun tidak jadi waliullah, entah wali murid, entah apa, ya, jadi wong soleh. Yang ketiga, apa ciri-ciri ya orang yang memang secara sirnya, secara dalam dirinya terbaik? Tarku kulli syai'in bihi fala yatlubu illa bihi walahu, ya, dimana dia meninggalkan segala sesuatu kecuali apa? Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Ini beda dengan makna yang kedua. Makna yang kedua tadi apa? Al-i'timad ala rabbi, bersandar kepada Allah. Kalau yang ini apa? Tarku kulli syai'in bihi. Ya. Di mana dia meninggalkan sesuatu hanya ditempelkan kepada Allah. Ya. Ini tingkat paling tinggi. Ini susah nak nerjemahkannya aku karena belum sampai sini rasonya ini. Ya. Rasonya di asal diri aku ini belum sampai ke sini. Tapi kita ambil contoh-contoh para ulama. Contoh, kita ini masih terusik tidak kalau dengar cacian dong? Kita, aku nak nanya, kira-kira Pak Yul masih terusik tidak dengan cacian wong? Masih kan? Masih terusik tidak? Kira-kira kalau dapat kesedihan? Masih. Nah orang-orang yang tingkatan ini nih, Pak Pendi tidak terusik lagi. Sedih dia tertawa, buntu dia tertawa, karena dia meninggalkan segala sesuatu. Dicaci wong dia senang, bahkan senang dia dicaci wong. Alhamdulillah dapat pahala sabar. Kalau kita ini tetap merah dulu rainya. Oh ini kau ya nama Fahmi ini ya. Oh ini aku kira hebatnya. Itu merah dulu rai itu. Belum tahu dia. Wah itu ada dalam diri itu. Nah ini belum gitu ini yang aku bilang tadi. Aku susah nak nyerita kayaknya. Nah, contoh Habib Umar, uji anaknya Habib Salim yang sekarang masya Allah. Dulu waktu kami masih belajar masih kecil beliau. Sekarang ini masya Allah. Ya. Kata Habib Salim, Habib, ini orang ini tidak galak nian tanahnya. Dia nak ngaku tanah dia nian. Ya sudah, besok antarkan sertifikat, tunjuk ke dia. Habib jangan. Sudah biarlah, ayah tidak galak beribut dengan saudara muslim sendiri. Siapa yang bisa cak itu? Ada yang ngeributi tanah Pak Ari. Ayo, coba praktekkan ini. Ini tidak mungkin lakukan ini kalau tidak tumbuh dari hati dewe. Apa kata Habib Umar tadi? Besok antarkan surat tanah itu ke dia. Tunjuklah situ. Kapan dia hendaknya niat. Ambillah. Ayah tidak mau beribut dengan saudara sendiri. Kasih galau-galau untuk dia. Ayo. Wah ini yang aku bilang. Aku tidak sampai sama ini. Kita baru nengok uang. Umroh sama siapa? Umroh sama ini. Aku tidak sama aku be. Allah. Laju nak marah. Ini yang paling angin. Itu yang aku bedakan tadi, yang nomor 2 sama nomor 3 ini beda. Tarkukul syai'in bihi. Yang bisa berkata hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Nah ini nomor 3 ini. Ya. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Ini yang ketiga ini. Ini yang tidak marah, yang kata apa namanya Dokter Topan. Ini ya, diapakan ini yang namanya apa? Musang. Makan nih ayam aku nih, Kan uang yang nomor 3 nya apa? Alhamdulillah Allah kirimkan musang makan ayam aku. Makanya aku ngomong sama Dokter Topan di Facebook, "Dem, dokter, niat sedekah baik." Kenapa? Allah pilih ayam aku untuk dimakan musang. Tidak usah nanya dengan tetangga, "Cak mana supaya ayam kamu tadi makan musang?" Memang Allah pilih nian ayamnya dokter untuk dimakan musang. Nah ini yang ketiga ini. Ketika mendengar berita itu tanpa kecewa dulu, ini yang disebut dengan apa? Tarku kulli syai'in. Ya Allah, ini angel-angel. Kalau ini tidak bisa diica-ica, tidak baca. Seandainya Pak Yo nyampak dari sepeda, ya, Pak Yo nyampak dari sepeda, tuh Allah. Itu tidak bisa ica-ica. Itu memang apa? Dalam hati. Memang tidak baca. Kenapa? Fahmi ketika kena musibah ini, muhas ini dulu. Menghujat Allah dulu. Tanda hati dulu. Belum sebegini. Ya. Masih sibuk nyari. Ya Allah, apunian. Aku cak ini. Apunian.
Nah, kalau masih niat aponian, ingat di dalam kitab Fathur Rabbani yang ditulis oleh Al-Habib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, orang yang memang beriman kepada Allah itu apa? Dia tidak akan berkata kaifa, lima, walimada. Tidak bertanya kenapa, dan kenapa. Jadi yang ketiga ini ya, ini memang angin. Jadi tingkatannya wong yang rahasia dirinya baik itu satu apa tadi? Amalan zahirnya baik. Semuanya ditimbang-timbang, mana maslahat, mana tidak. Kalaupun doror ditimbang, mana yang paling dorornya lebih ringan. Yang kedua, senantiasa iktimat kepada Allah. Nah, yang ketiga ini tarku kulli syai'in bihi. Mudah-mudahan kita galau-galau mencapai nomor 3 ini. Walaupun belum bisa prakteknya, minimal kita tahu. Jadi ketika Pak Ari tahu nomor 3 ini, sadar diri, ya Allah, aku belum sebegitunya, ya Allah. Jadi Pak Topeng, aku belum sebegitunya, ya Allah. Aku ini masih, kalau apa namanya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak, masih apa namanya, dredeg, apa, kretek dalam hati itu ada. Nah, kalau yang Cak Habib Umar tadi tidak cak kita nurutnya. Nah, ya, apalagi kayak guru saya Habib Abdul Baharun, ketika di depan matanya ada senjata pistol, apa kata Pak? Kalau aku takut dulu tuh pasti, iya Pak. Kalau beliau enggak, kalau memang aku mati hari ini, maka aku akan mati hari ini. Tapi kalau aku belum mati hari ini, itu semua adalah kehendak Allah. Nah, gemetar yang angkat senjata tadi. Kan ngomong dari hati. Coba kira-kira Mang Rosik, kalau di kodong main, iya Pak. Jangan Mang Rosik. Kalau Mang Rosik sudah tingkatan yang ketiga, Mang Israfil. Iya, woi pucat itu. Kalau beliau udah, ya silakan kau pilih dari badan ini. Kalau memang aku mati. Kalau memang tidak, Allah berkehendak. Gemetar yang memang senjata tadi. Nah, langsung belok, ya Labib, kita selesaikan permasalahan kita. Selesai dari sini. Tidak cak ngatonya, tidak cak ngato. Ya, baiklah. Mudah-mudahan Pak Yul sampai sini tingkatannya. Amin. Galau-galau yang di sini hadir sampai tingkatan sini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami ninggalin dosa besar, jadilah ya Allah. Apalagi kalau kami diberikan kekuatan sampai meninggalkan sedetil-detilnya dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon kepadamu, ya Allah, tingkatkan rasa kehambaan diri ini dari setiap waktu ke setiap waktu, ya Allah, sampai pada puncaknya kami bisa berkata hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, rezekikan kepada diri kami, istri kami, anak-anak kami kehambaan diri, ya Allah, bukan kesombongan diri, ya Allah. Karena inilah rezeki yang paling mahal ketika seorang hamba punya rasa kehambaan diri kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.